Oke, pada video kali ini saya membuat program nomor 4 ya. Untuk menjawab soal nomor 4, kita buat video tutorial simulasi instruksi counter menggunakan TX Programmer ya. Nah, di dalam programnya itu terdapat input 1, input 2, input 3 dan counter, reversible counter ya. Jadi counter ini terdapat counter up, counter down, dan reset ya. Jadi hitungannya bisa maju, mundur, dan bisa reset. Kemudian ada satu anak kontak NO dari counter untuk menyalakan lampu ketika set value-nya sudah terpenuhi. Kita akan coba buat ya. Oke, kita masuk ke TX Programmer ya. Jadi sudah seperti ini. Dan ini nama saya Firly Rizky Nur Adha. Ini adalah 120102. Oke, kita lanjut untuk buat program. Kita pertama masukkan inputnya dulu. Inputnya ada 3 ya. Oke. Oh, salah. Input 1, input 2, input 3. Ya, di sini kita buat counter CNTR, reversible counter ya. Ingat, reversible counter. Dan tadi 10 ya. Set value. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk memper itu ya, indah, kita pindahkan ke sini ya. Nah, supaya sama persis dengan ini apa nih? Apa ya, kok ada garis tadi ya? Aduh, saya ulang ya. Tidak apa-apa, kita buat lagi, edit ya. 001 enter. Dan kita hubungkan di sini dan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat kontak bantu ya, kontak dari C00 enter counter 1. Oke, kemudian kita kasih coil 10 enter lampu 1, kita sebut coilnya sebagai lampu 1. Oke, jika sudah terakhir kita buat nah seperti ini ya programnya ya. Kita cek dulu sudah sama persis. Oke, set value nya benar 10, lampu 1 N. Oke, kita akan lihat simulasinya. Kita tekan Ctrl Shift W. Bagaimana cara kerjanya? Loading sejenak kan. Oke, kita escape ya biar ininya hilang. Nah, ini lebih luas. Oke, kita coba ini fungsinya sebagai apa. Kita tekan Ctrl J ya, Ctrl J. Oke, hitungannya jadi berubah ya. Ctrl Tab, Ctrl J. Nah, dia tambah. Nah, seperti ini, lihat. Oke, jadi ini adalah trigger untuk counter naik ya, hitungan naik. Jadi hitungannya akan naik dari 0, 1 sampai dengan set value yang sudah ditentukan. Untuk yang kedua ya, kita coba J. Nah, ketika dia mendapat trigger, hitungan di sini akan mundur ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini ya, input yang kedua ini berfungsi sebagai counter down ya. Jadi hitungan mundur ketika input kedua ini diberikan trigger ya, atau mendapat masukan atau ditekan ya, kita ibaratkan sebagai button, dia akan menghitung mundur pada counter ya. Dan counter ini tidak akan bekerja sampai dengan set value yang sudah ditentukannya tercapai ya. Jadi dia harus 10, harus mendapat trigger up sebanyak 10 kali. Dan untuk yang ketiga ini, input 3, dia berfungsi sebagai reset. Jadi berapapun value yang sudah
counter terima, dia akan ketika reset ini mendapatkan trigger atau input 3 ini ditekan, maka hitungannya akan kembali ke awal seperti semula ya, bukan up, bukan down, tapi dia akan langsung kembali ke semula. Kita coba untuk hitungannya lebih banyak ya. 4, 5, 6, 7. Nah, ketika counter down dia hanya akan berkurang 1 ya. Seperti itu. Tapi kalau reset dia akan langsung kembali ke awal, yaitu 0 ya. Dan kita lihat counter tidak bekerja ya jika belum mencapai 10 ya. Kita coba 10 kali 2, 3, 4. Kita coba untuk menyalakan counternya. 6, 7, 8, 9, 10, dan counter akan menyala. Seperti itu. Jadi counternya akan menyala. Untuk mematikannya, oh ya, ini kita lepas dulu ya. Nah, ketika hitungannya tidak 10, maka counter ini, reversible counter ini akan mati ya. Jadi ini biasa disimulasikan atau diaplikasikan ke lahan parkir otomatis ya. Jadi ketika kita ibaratkan lahan parkir dengan volume 10 mobil, ketika 10 mobil sudah masuk, maka dia akan menyala sehingga tidak bisa pintu masuk untuk area parkir tersebut tidak akan terbuka ya, karena sudah penuh. Jadi dia tidak bisa terbuka. Ketika ada mobil keluar, kita ibaratkan ya, dia akan menghitung mundur seperti ini. Nah, berarti dia jika ada 2 ya berarti dia cukup untuk 2 mobil. Ketika dia kembali masuk, jika sudah penuh, maka dia akan menyala lagi lampunya ya. Biasanya diaplikasikan ke area parkir otomatis tersebutlah, palang pintu ya. Jika sudah, ini pun bisa dimatikan ya kalau tombol reset ini ditekan. Jika terjadi error, hitungannya yang kacau atau ingin dikembalikan ke posisi awal, kita tekan resetnya saja seperti ini, maka dia akan kembali ke posisi awal. Oke, berikut cara membuat program dan simulasinya ya, beserta penjelasan fungsi dari reversible counter untuk menjawab soal nomor 4 dari tugas besar kedua praktek otomasi industri. Oke, sekian, terima kasih.